Karena ingat agenda utama kita di Try It adalah kita makan-makan. Jadi ayo aku akan ajak kalian untuk pesen makanan. Chicken and cheese quesadilla. Sekali lagi aku perlu highlight informasinya. Kalau di Clay Creative Space and Eatery ini makanannya semua homemade. Jadi resep yang dibuat itu dibuat langsung oleh owner dan orang tua dari ownernya. Wow. Jadi tadi sempat diinfo kalau kita mesti nunggu 4-5 menit kurang lebih untuk dia menambah proses brew-nya di dalam French press ini. Karena ini udah kurang lebih 5 menit, kita akan mulai aja ya untuk kita press. Hai semuanya, halo. Welcome back to Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Senang banget hari ini Selvin akan ajak milenial kalian semua untuk cobain makanan di sebuah area, sebuah space, sebuah tempat makan yang nuansanya enak banget. So welcome to Clay Creative Space and Eatery. Bagus banget, hijau dan sangat bumi karena elemen-elemen yang ada di sini itu bukan hanya tanaman aja tapi juga tanah, kayu-kayuan dan banyak hal lainnya. Jadi langsung aja aku mau ajak teman-teman untuk masuk. Yuk. Sebelum pintu masuk, di sebelah sini kita bisa lihat makna dari clay. Jadi secara singkat, clay itu ternyata dari bahasa Belanda yang artinya merupakan kaku, keras, dan itu melambangkan bagaimana clay ini dibangun sebagai sebuah brand pottery. Tahu kan teman-teman pottery itu apa? Yaitu kerajinan tangan dari tanah liat. Jadi mereka itu berawal dari kerajinan terakota, pot terakotanya. Akhirnya berkembang menjadi sebuah creative space dan bisa jadi tempat nongkrong juga nih. Makanya itulah kenapa namanya Clay Creative Space and Eatery. Yuk kita masuk. Oke, jadi Clay punya dua area. Yang pertama area indoor dan yang kedua itu area outdoor. Sekarang Selvin akan ajak kalian untuk lihat area indoor terlebih dahulu ya. Dimana di dalam area indoor ini lengkap dengan AC, jadi nuansanya adem-adem gitu. Dan uniknya lagi nih, di sebelah sini ada lemari pajangan yang merupakan hasil karya dari Clay Creative Space and Eatery itu sendiri. Mulai dari terrarium, piring atau produk keramik, dan juga hasil pottery dari tanah liat itu. Termasuk ini nih, ada pot terakota yang merupakan produksi pertama mereka. Jadi mereka berawal dari memproduksi pot terakota, akhirnya berkembang dan sekarang bisa jadi sebuah creative space. Nah di sini unik banget, setiap produk yang ada di sini ini dijual ya, dibuka. Jadi kalau misalnya kalian main ke sini dan tertarik untuk punya, bisa langsung pilih aja yang mana. Karena setiap produknya itu sudah lengkap dilabeli dengan harganya. Ini contohnya salah satu pot terakota ini dengan nih brand name-nya Clay itu dibanderol di harga 90.000. Ini pastinya buatan tangan. Dan itu sangat di-highlight di sini bagaimana produk-produknya adalah buatan tangan atau handmade. Tidak hanya di sini aja, di sebelah sini juga ada terrarium yang lebih besar ukurannya. Nah, saat teman-teman lihat di area ini kita bisa langsung lihat juga nih ke open kitchen-nya. Aku mau say hi ya. Hai kakak.
Silahkan dilanjut. Nah, ini area open kitchennya Clay, jadi ini akan memudahkan kita kalau kita mau nanya seputar menu atau mau cek proses pembuatan makanan yang kita request, apakah sudah siap atau belum. Ya. Oke, nah ini di terrarium ini banyak banget ya jenis-jenisnya ya. Aku mungkin akan kasih lihat satu persatu nih. Ini dari terrarium di pot ini nih, ini dibanderol di harga 250.000. Ini ada batu, terus ini kayaknya ada campuran selain tanah, ada kayunya juga, dan pastinya ada tanaman-tanaman hidup ya, dan batu-batuan kecil. Oke, di sebelah sini juga masih lengkap dengan hasil karya yang dibuat oleh Clay. Dan Clay sesuai dengan namanya Creative Space. Nah, mereka memastikan bahwa di area ini mereka juga mengadakan workshop. Nah, workshopnya ada apa aja? Di antara lain pastinya membuat pottery, kerajinan dari tanah liat, dan juga ada painting dan bahkan ada kerajinan yang lainnya. Nanti kita lihat ya, karena ada di mading sebelah sana itu lebih lengkap informasinya. Nanti aku akan kasih lihat ke milenial semua. Oke, nah di sini area tempat duduk, ini ada yang unik nih. Di tempat makan sebelah sini nih, ini ada akuarium loh. Lengkap dengan tanamannya, ikan-ikannya. Ini adalah sebuah elemen yang sangat unik sekali. Tadi aku juga sempat mention ya kalau Clay Creative Space and Eatery ini konsepnya adalah earth tone, sangat membumi. Semua elemen yang ada di dalamnya itu seperti back in nature, back to the nature. Jadi ada kayu, pepohonan, tanah, dan sekarang lengkap nih air dan juga ikan-ikannya. Ini lucu banget. Ini juga kayaknya siput deh. Wah. Nah, bergerak sedikit ke sebelah sini. Nah, di salah satu area dinding kayu ini dijadikan area mading. Tahu nggak mading apa? Mading itu singkatan dari majalah dinding. Jadi kalau kita menggunakan istilah mading itu untuk sebuah area dinding yang kita jadikan sebuah tempat untuk berbagi informasi. Nah, di Clay Creative Space kami menunjukkan juga nih ada beberapa brosur yang berkaitan dengan kelas atau workshops yang dibuka oleh Clay. Yang ini adalah Kids Leaf Print Painting Class, jadi melukis dengan mengecap ya, mencetak cat yang dari daun-daunan lalu dicap gitu di atas kertas. Ini untuk anak-anak kelasnya. Lalu ada makrame kelas juga dan ada informasi lainnya. Kalau misalnya kalian mungkin lokasinya cukup jauh, nggak bisa langsung main ke Bintaro, nggak bisa langsung datang ke Clay untuk tahu informasi seputar workshop yang diadakan, jangan khawatir, semua informasinya akan ditayangkan, akan dibagikan lewat Instagram mereka di @clay.creativespace. Jadi langsung kepoin Instagramnya ya. Oke, aku udah ajak kalian untuk lihat suasana indoornya Clay Creative Space and Eatery. Sekarang aku akan meluncur ke sana untuk pesan makan. Karena ingat agenda utama kita di Try It adalah kita makan-makan. Jadi ayo aku akan ajak kalian untuk pesan makanan. Hai Kak, selamat sore. Nih ya, buku menunya sudah ada di dekat tempat kita pesan. Jadi aku akan langsung aja. Kak, menu-menu dari Clay ini apa sih yang spesial? Apakah resepnya dibuat khusus? Kalau resepnya kita khusus ownernya yang buat, Kak. Oke, jadi ternyata resep-resepnya itu dibuat langsung oleh pemilik dari Clay Creative Space ya? Iya, betul. Oke, sekarang aku udah memutuskan aku akan pesen yang chicken and cheese quesadilla dan juga corned beef hash. Aku pesen 2 itu dulu, tapi kayaknya harus nambah deh. Karena kayaknya ini karena semuanya diracik resepnya homemade, bukan makanan instan, aku akan pesen 2 dulu yang gambarnya paling gede di sana. Terima kasih ya Kak. Sekarang aku akan ajak kalian untuk main ke area outdoornya. Oke, aku udah mesen makanan-makanannya. Sekarang aku akan mulai pilih posisinya. Kayak di sini enak deh, karena aku udah pesen beberapa menu, banyak menu biar muat. Aku akan pilih yang
mejanya paling luas dan tempat duduknya nyaman karena aku butuh suasana yang fokus untuk bisa menikmati makanan di Clay Creative Space and Eatery. Tapi ini sebenarnya karena nuansanya udah homey banget, aku jadi kayak udah PW banget gitu di sini. Kita sambil tunggu ya makanannya untuk jadi dan setelah ini kita akan cobain satu persatu makanannya. So stay tune di Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Oke, makanannya udah jadi semua. Wah, aku udah pilih cukup banyak nih. Ada 5 jenis makanan dan 3 minuman. Aku mungkin sebutin satu persatu, langsung aku cobain, oke? Nah, yang pertama ini dari yang paling depan dulu deh. Ini adalah Chicken and Cheese Quesadilla. Sekali lagi aku perlu highlight informasinya. Kalau di Clay Creative Space and Eatery ini makanannya semua homemade. Jadi resep yang dibuat itu dibuat langsung oleh owner dan orang tua dari ownernya. Aku langsung cobain aja ya. Aku akan cocol. Lihat quesadillanya. Ini chicken and cheese, jadi daging ayam berpadu dengan keju. Wow, ini daging ayamnya tebel-tebel ya. Ini kan pasti jadi bukan potongan ayam besar-besar gitu, jadi potongan ayam kecil-kecil udah disuir. Dan cheese-nya tuh melted cheese. Untuk kulit quesadillanya, ini dibuat tipis, pas. Jadi crispy-nya tuh dapet banget. This is really good. Makanan selanjutnya, ini juga masih ada di bagian depan. Ini adalah tuna sandwich. Tuna sandwich ini tidak hanya sandwichnya aja ya, tapi lengkap dengan condimentsnya. Ini adalah sebuah crisp yang dibuat dari daun bayam. Apakah saya betul? Oke, ini adalah daun bayam dan ada sausnya juga. Aku akan coba crispsnya dulu ya, daun bayam ini ya. Ini benar-benar crispy. Wow. Ini unik ya, biasanya tuna sandwich itu kan condimentsnya yang paling umum. Kadang-kadang itu bareng dengan chips atau kentang. Tapi ini pilihan yang menarik untuk memberikan spinach crisp. Jadi dia ada a very nice interesting twist di sini. Sekarang aku akan coba tuna sandwichnya. Wah, ini berasa banget sih. Ini bukan isian instan. Karena ini ada rasa resep, ada rasa rempah yang tidak aku temui di tuna sandwich di kebanyakan tempat lain. Wah, enak banget. Wah, ini cantik banget tampilannya. Dari presentasinya ini bagus banget ya, cantik banget, benar-benar menggugah selera. Ini adalah spaghetti carbonara. Kita bisa lihat di sini, di atasnya ada taburan dried spices, dried leaves. Ini sepertinya ada campuran oregano, rosemary, ada campuran, ada dried leaves-nya di atas ya. Dan ada potongan bacon bits-nya. Aku akan langsung makan saja. Spaghetti carbonara ciri khasnya yaitu dia creamy. Dan kalau misalnya spaghetti carbonara itu komposisi bumbunya itu tidak pas, itu akan mahte ya. Tapi kita coba.
Wow, ini bahkan di sausnya aja aroma baconnya berasa. Ini beef bacon dong pastinya. Suapan kedua. Enak banget. Ini yang paling bikin aku penasaran. Ini ya corned beef hash. Jadi kalau kita lihat dari tampilannya, ada spinach crisp, lalu ada telur mata sapi, sunny side up, ada cornetnya pasti ya, ini langsung dari daging sapinya, ini bukan cornet instan, bukan cornet kemasan atau cornet kalengan. Lihat serat-serat dagingnya besar-besar banget karena ini langsung diolah dari daging utuh. Dan tentu dari namanya aja udah ketahuan ya, hash, jadi ada potongan kentangnya. Dan pastinya dengan nasi. Sekarang biar ngiler, aku mau potong dulu nih sunny side up-nya. Wah, meleleh. Tuh. Ini biasanya best part nih. Aku akan, ini langsung ya sama dagingnya. Oke, aku akan langsung suap. Wow. Aku akan tambah suapan kentangnya. Wah, ini enak banget sih. Nih, kalian pasti tahu kan kalau makanan dengan sunny side up, telur mata sapi yang belum matang, meleleh tengahnya, itu kalau telurnya bukan dari kualitas yang baik dan pengolahannya tidak tepat, pasti akan bau amis. Tapi ini nggak ada bau amisnya sama sekali. Nggak ada bau amis telurnya sama sekali. Sekarang aku akan coba spinach crispnya atau keripik daun bayamnya ini. Ini sama ya dengan keripik daun bayam yang ada di tuna sandwich. Oke, last but not least untuk makanan. Ini adalah beefy cheeseburger. Jadi ada daging patty-nya di tengah, daging sapi, dan ada cheese-nya. Aku akan pamerin dulu nih. Wow, kelihatan daging sapinya udah muncul dari samping. Aku akan langsung aja ya suapan pertama. Aku akan makan potongan yang ada daging sapinya. Ini patty-nya juga bikin sendiri. Ini bener-bener langsung buyar di dalam mulut. Dagingnya lembut banget. Dan ini yang paling unik menurut aku. Dalamnya tuh lembut banget, moist, tapi di samping-sampingnya tuh crispy. Wah, hacep alias pecah, enak banget. Taruh lagi ya. Enak banget. Wah, ini kayak aku gak berhenti-berhenti nih bilang ini semua enak banget. Kak, enak banget Kak. Wah. Sekarang aku akan bergeser ke minuman. Oke. Di sini ada 3 minuman. Yang pertama dari yang paling depan dulu. Ini adalah Ice Black Coffee. Ice Black Coffee-nya ini juga mereka menggunakan manual brewer. Jadi nggak pakai coffee machine, mereka brew sendiri secara manual. Dan disajikan dengan French press. Jadi tadi sempat diinfo kalau kita mesti nunggu 4-5 menit kurang lebih untuk dia menambah proses brew-nya di dalam French press ini. Karena ini udah kurang lebih 5 menit, kita akan mulai aja ya untuk kita press. Lihat nih, ada foam di atasnya yang makin membuat aku ingin mencobanya. Oke, wah aku udah gak sabar mau nyobain Ice Black Coffee. Sekarang aku akan langsung aja menuangkan.
Wah, lihat kan dari French press-nya ini kopinya masih panas. Langsung dituangkan ke es batu. Aku akan aduk dulu biar dia menjadi dingin beberapa saat. Sambil menunggu ini dingin, 1 menit mungkin, aku juga sambil info kalau minuman di sini disajikan dengan sedotan stainless steel. Ini menunjukkan komitmen Clay Creative Space untuk bebas dari sedotan plastik. Betul ya, Kak? Jadi ini lebih ramah lingkungan, lebih sustainable, dan kita bisa mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang tidak esensial. Ini kopinya yang belum aku campur gula ya. Kopinya wangi, aku ngerasanya. Aroma kopinya itu tertinggal di langit-langit mulut. Jadi untuk teman-teman penyuka kopi harus pastiin coba ice black coffee-nya ini. Dan ini kita dikasih gulanya secara terpisah. Jadi kalau mau pakai gula juga bisa. Aku akan campur dulu. Oke. Untuk yang suka kopi manis, pastikan pakai tambahan gulanya ya. Tapi ini kopinya aja udah juara. Itu berarti aku masih punya 2 minuman lagi yang belum aku coba. Yang ini kalau ungu-ungu pasti udah tahu dong. Ini adalah taro ice milk. Taro dari bahan talas ya. Karena ini sudah bercampur dengan susu, aku duga ini rasanya manis. Tapi apakah akan giung? Coba aku coba. Wah, ini rasanya creamy banget. Taronya ini untuk rasa manisnya tidak terlalu manis. Jadi tenang aja, nggak bikin kita giung atau ngilu. Dan ini rasa krimnya tuh enak banget, nggak terlalu tebel di mulut. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih taro ice milk ini dengan makanan manis atau makanan asin, itu pasti nggak akan bikin cepat kenyang. Dan yang terakhir, aku akan cobain minuman yang cantik banget ini. Warnanya hijau di bawah, putih di tengah. Aku akan langsung coba aja. Ini adalah green apple yogurt. Wah, karena ini ada bahan dasar yogurtnya, aku duga kayaknya rasanya agak asem deh. Tapi aku coba ya, karena kan di bagian bawahnya tadi ada sirup apelnya. Dan uniknya lagi, ini sepertinya ada topping sesuatunya deh di bagian dalamnya. Wah, tuh lihat. Nah, ternyata di bagian dalamnya ini juga ada toppingnya, ini boba. Tapi bobanya lihat deh, bobanya dari warna putih gitu ya. Ini adalah dari yogurt loh. Aku cobain bobanya dulu deh. Wah, enak banget. Wah, ini kayak jelly gitu. Jadi teksturnya itu tidak kenyal seperti boba yang kita ketahui ya. Boba yang kita tahu kan warnanya hitam coklat tua gitu. Biasanya kalau kita gigit tuh kenyal gitu, harus beberapa kali dikunyahnya baru hancur. Kalau ini tipenya kayak jelly, jadi sekali gigit atau diemut dengan lidah itu bisa langsung terurai dalam mulut. Sekarang minumannya aku cobain. So fresh. Ini ada rasa tangy-nya gitu, ada rasa keasaman, tapi nggak terlalu asam ya. Jadi ada sebuah rasa tangy twist yang membuat minuman ini seger banget untuk dipilih siang-siang. Itu udah aku cobain semua. Sekarang saatnya aku kasih rating untuk makanan dan minumannya, plus aku spill harganya. Yang pertama, apple yogurt. Harganya di 24.000. Harganya di 24.000 dan untuk ratingnya aku akan kasih nilai 8,5. Selanjutnya beefy cheeseburger. Aku ulang lagi ya, ini beef patty-nya dibuat sendiri loh. Jadi bukan patty dari kemasan atau produk instan. Harganya berapa Kak? Harganya 28.000 dan ini aku akan kasih rating 8,5. Selanjutnya ini juga homemade, racikan sendiri resepnya. Ini adalah chicken and cheese quesadilla. Harganya 30.000.
Untuk chicken and cheese quesadilla aku kasih nilai 9. Yeay. Satu potong lagi aku habisin. Selanjutnya, ini adalah tuna sandwich. Harganya berapa, Kak? Harga 26.000. Aku akan kasih rating 8,5. Dan ini adalah ice black coffee. Harganya berapa, Kak? Harganya 18.000. Wow, untuk harga 18.000 ini menurut aku high quality coffee sih. Jadi aku kasih nilai 9 untuk ice black coffee-nya. Selanjutnya ini adalah taro milk, ice taro milk. Harganya 21.000. Ini enak, creamy. Aku kasih nilai 8. Selanjutnya ini adalah spaghetti carbonara. Harganya 35.000. Ini porsinya gede kok. Jadi untuk harga 35.000 ini worth it banget dan ini aku kasih nilai 9 karena krimnya enak banget. And last but not least, corned beef hash. Jujur ini enak banget, di luar ekspektasi aku. Potongan dagingnya besar-besar. Harganya berapa, Kak? Harganya 37.000. Ini aku kasih nilai 100 karena enak banget. Oke, itu semua makanannya dan minumannya udah aku kasih spill harganya plus ratingnya. Wajib banget cobain, jadi kalau kalian lagi berada di area Bintaro, langsung aja cari di Google Maps Clay Creative Space and Eatery. Kalian akan langsung dikasih guidance untuk menuju ke tempat ini. Jangan khawatir, tersedia tempat parkir, ada di area pinggir jalan, jadi bisa langsung kelihatan dengan jelas tempatnya. Main ke sini, mampir langsung dan cobain makanannya dan ikutin workshop-workshop yang ada di sini. Kini kita sudah berada di akhir acara dari Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Aku Selvin Jenita dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Sehat-sehat ya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.